Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Nah, yang kedua ini adalah level yang tadi. Yang pertama adalah trend, yang kedua adalah level. Yang sudah kita bahas tadi, ada resistance, ada support. Resisten tadi marketnya ketika bergerak naik, kemudian terhenti di situ, dia berbalik turun, maka ini resisten. Dimanapun dia, ketika dia naik kemudian terhenti di situ kembali turun, maka jadi resisten. Sebaliknya ketika turun terhenti berbalik naik, maka menjadi support. Market ketika dia bergerak naik dan turun itu selalu diuji oleh support dan resistennya. Sehingga support resisten, kalau support ini saya gambarkan sebagai lantai atau ubin. Ketika kita melempar bola dari atas, kekuatan dorongan ke bawah ini kalau lebih kecil dari kekuatan lantai, maka dia akan memantul begini. Sebaliknya bola ini kalau kuat sekali, ini bisa ambrol, bisa break namanya. Nah, kalau jebol namanya break atau breakout. Sementara resisten ini saya gambarkan sebagai plafon atau atap. Kita lempar bola ke atas, kuat sekali. Kekuatan lemparan kita masih kuat plafonnya, maka bola ini akan kembali memantul. Sebaliknya, kalau kekuatan daya dari bawah kita lempar jauh lebih kuat, maka dia akan jebol. Namanya break. Sehingga kalau sudah jebol, ini kemungkinan naik. Kalau sudah jebol, kemungkinan akan lanjut turun. Kalau dia tidak mampu, maka dia akan memantul begini. Ini support dan resisten. Kemudian selain kita memahami dua ini, kita harus tahu tadi yang kita sudah sampaikan tadi, nanti untuk mengetahui kapan market ini berbalik atau bahkan terus. Maka fahami namanya retracement. Fahami namanya retest atau koreksi. Kemudian fahami namanya reversal. Ada retracement, ada retest atau koreksi, ada reversal. Sehingga ketika dia naik, jangan buru-buru kita ikut naik. Belum tentu. Marketnya naik kuat, kemudian setelah itu dia balik turun. Nah, ketika turun juga jangan buru-buru, oh ini trennya turun, ambil posisi sell. Karena pas berada di retracement, setelah kita entry sell, balik lagi ke atas. Ketika di atas, oh ini trennya naik, ambil posisi buy. Tidak tahu di sini ada support. Begitu kita entry belum profit, mantul lagi. Maka dalam benak kita akan terus menggerutu ya. Terus kita akan berpikir, saya ini dipermainkan oleh broker, saya ini dipermainkan oleh pasar. Pasar itu tahu yang saya lakukan. Pertanyaannya, modal yang kamu tanamkan berapa? Kok broker mengincar pergerakanmu? Yang kamu tanamkan berapa? Modalmu berapa? Broker tidak terlalu banyak pusing dengan modal-modal receh. Ya, bagi dia yang paling fokus nanti dia yang modalnya besar, yang entry-nya dengan lot yang besar, dengan modal yang besar, tentu itu yang nanti menjadi fokus kita. Ya, kayak kita dagang gitu. Kalau kita jadi pedagang, kita pedagang besar, ada yang beli sampai ratusan juta, kemudian ada yang beli hanya cuma puluhan ribu. Apa yang dilakukan pedagang? Tentu prioritas yang transaksinya besar, karena kemungkinan profitnya juga besar. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita harus tahu nanti retracement. Retracement ini market yang melawan arus, di mana dia masih berada di antara 50 hingga 61,8%. Ini kita menggunakan Fibonacci ya, atau Fibonacci retracement. Jadi yang digunakan adalah separuh dan 61,8. Saya biasa menggunakan yang paling gampang setengahnya. Ketika berada di tengah itu masih peluangnya 50-50 jadi. Sehingga hati-hati ketika dia berada di tengahnya karena berpotensi dia akan memantul kembali. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita bisa gunakan tool yang sudah
tersedia di MetaTrader dengan cara misalkan begini ya. Nah, kita lihat ini ada Fibonacci itu di sini ya. Ini ada Fibonacci retracement, draw Fibonacci retracement. Yang kita lihat adalah mana yang kira-kira ada kecenderungan. Ya, misalkan begini. Ini kecenderungannya turun. Ngitungnya dari mana? Dari sini atau dari atasnya. Nah, yang terdekat yang lebih dominan di sini. Kemudian sampai di ujung bawah. Yang warna merah karena turun. Ngitungnya di mana? Di sumbu atau di body? Boleh di sumbu juga boleh. Ya, ada dasarnya. Saya sendiri lebih condong ke body karena body adalah real transaksinya. Saya lebih cenderung ke sini. Maka di sini ada tengah-tengahnya. Paling gampang di tengah-tengahnya. Kalau kita menarik dengan Fibonacci, maka tarik dari atas ke bawah, miring sampai warna merah. Nanti akan ketemu 50% sampai 61,8%. Ini adalah wilayah Fibonacci, wilayah pengujian market naik apakah kuat atau tidak. Ketika dia kuat naik, maka dilihat ganti ada enggak level di situ yang mendekati. Kalau ada levelnya bisa memantul kembali di sini. Nah, perhatikan di sini ada level sambung, tarik ke kanan. Ini level namanya. Sehingga ketika naik mendekati level hati-hati. Kalau kita masuk buy nanti bisa memantul kembali. Kita periksa. Nah, persis berada di Fibonacci-nya dia terhenti karena sudah malam. Day trading itu diusahakan transaksi kita di bawah jam 12 malam. Sebelum jam 12 malam pastikan kita clear semuanya. Kalau tidak bisa monitor. Ada sebagian broker yang menerapkan di atas jam 12 itu ada komisi, ada swap, ada biaya inapnya. Ya, sehingga untuk antisipasinya ya kita selesaikan sebelum jam 12 malam. Kalau kita sudah memilih yang trading jangka panjang ya tidak masalah. Komisi atau swap atau biaya inap tidak masalah selagi profit kita lebih besar. Ini adalah menentukan Fibonacci. Sehingga ketika dia berada di sini ini berpeluang memantul. Itu kenapa ketika pagi ketika saya membuat satu roadmap pemetaan itu ada namanya sell limit ya. Ada sell limit, ada buy stop ya. Fungsinya untuk apa? Ya, mungkin ada sebagian yang belum memahami, ada buy limit, ada sell limit. Nah, di levelnya mungkin kita bisa tandai di sini. Di levelnya ada retracement, kita bisa gunakan sell limit. Ketika turun, ketika harga masih di bawah dan mulai bergerak naik, ini di level retracement di atas, kita bisa manfaatkan sell limit. Sehingga ketika tersentuh, berada di retrace-nya berpeluang memantul. Sebaliknya, ketika di atasnya di sini, kita bisa manfaatkan untuk buy stop. Karena kalau nanti dilewati atau kalau nanti break di sana, market berpeluang lanjut naik. Maka kita manfaatkan buy. Perhatikan kita geser. Setelah dia kembali turun, maka buy stopnya tersentuh di sini. Setelah itu apa? Naik lagi. Setelah itu naik lagi. Sampai di mana? Sampai di levelnya ada sumbu begini kita bisa gunakan limit. Ada sumbu di atas kita bisa gunakan limit. Coba perhatikan. Nah, ketika tersentuh, ya ini kalau kita menggunakan limit, bisa jadi pas berada di sini tersentuh. Ini tersentuh, kemudian sell. Ini menggunakan limit, sell limit. Ketika tersentuh, naik sebentar kemudian turun panjang. Ini masih turun sampai sumbu ini. Sehingga minimal masih ada peluang untuk kita taking profit di sana. Ada 500 sekian. 596. Kalau kita lotnya 1 berarti 596 dolar. Ya, kira-kira seperti itu. Pemanfaatan dari limit.